Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareji Muhammad Fadil dengan nomor NPM 222170081. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran geografi mengenai negara maju dan negara berkembang, serta apa saja indikator-indikator yang menyebabkan negara tersebut bisa dikatakan negara maju atau negara berkembang. Yang pertama, ada karakteristik negara maju dan negara berkembang. Kemudian yang kedua, ada bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan juga negara berkembang. Nah, untuk karakteristik negara maju dan berkembang, yang pertama, di setiap negara tentu memiliki kultur, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dari segi sosial dan ekonomi pun, negara-negara tersebut memiliki negara yang memiliki taraf hidup yang relatif tinggi. Kemudian mereka juga bisa dilakukan secara merata sehingga tingkat kesejahteraannya ini tinggi. Lain halnya kalau kita membahas tentang negara berkembang, yang dimana kesejahteraan masyarakatnya ini masih terbilang rendah, tingkat pengetahuannya yang masih rendah. Hal ini juga tentu akan menyulitkan untuk bersaing dengan negara-negara maju pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang juga masih sederhana. Di sini ada indikator-indikator negara maju dan negara berkembang. Yang pertama ini ada pendapatan per kapita, kemudian yang kedua ada jumlah penduduk, yang ketiga ada kepadatan penduduk, yang keempat ada angka beban tanggungan, kemudian yang kelima ada usia harapan hidup, kemudian yang keenam ada tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, di sini untuk indikator kuantitatif dari negara maju, yang pertama ada pendapatan per kapita tinggi, tingkat pertumbuhannya yang rendah, kemudian kepadatan penduduknya yang rendah, kemudian ada jumlah penduduk yang rendah, kemudian yang kelima ada angka beban tanggungan yang rendah, kemudian yang terakhir ada usia harapan yang tinggi. Nah, untuk indikator kuantitatif negara berkembang ini berbanding terbalik dari indikator kuantitatif negara maju. Yang pertama, untuk dari segi pendapatannya ini, pendapatan per kapitanya terbilang rendah. Kemudian yang kedua, tingkat pertumbuhannya di negara berkembang ini terbilang tinggi. Kemudian yang ketiga, kepadatan penduduknya juga tinggi. Kemudian yang keempat, ada jumlah penduduk yang tinggi. Kemudian yang kelima, angka beban tanggungan yang tinggi di negara berkembang. Kemudian ada usia harapan hidup yang rendah untuk di negara berkembang. Nah, di sini ada indikator umumnya untuk menentukan apakah negara tersebut maju atau negara itu berkembang. Nah, untuk negara maju ini, pendapatan per kapitanya bisa lebih dari 27.790 US dollar. Kemudian untuk pertumbuhan penduduknya ini kurang dari 0,1%. Yang ketiga, untuk angka kematiannya dari bayi di negara maju ini kurang dari 6 per 1000 penduduk. Kemudian yang keempat ada angka kelahiran yang dimana kurang dari 11 per 1000 penduduk. Kemudian ada usia harapan hidupnya di negara maju yang memiliki usia harapan hidup lebih dari 77 tahun. Kemudian untuk indikator umum dari negara berkembang ini berbanding terbalik dengan negara maju, yang dimana pendapatan dari per kapitanya kurang dari 27.790 US dollar. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduknya lebih dari 0,1%. Yang ketiga, angka kematian bayi lebih dari 6 per 1000 penduduk. Kemudian ada angka kelahiran yang lebih dari 11 per 1000 penduduk. Kemudian ada usia harapan hidup yang dimana kurang dari 77 tahun. Nah, di sini ada indikator kualitatif negara maju dan negara berkembang. Yang pertama ada kesehatannya, kemudian ada pendidikan, kemudian ada etos kerja, kemudian ada mata pencaharian, dan yang kelima ada kesadaran hukum. Nah, untuk kesehatan dari negara maju ini, kesehatannya ini relatif tinggi atau baik karena fasilitasnya yang mumpuni untuk kesehatan masyarakatnya. Kemudian dari pendidikannya ini rata-rata masyarakatnya sudah pada melek huruf. Kemudian untuk etos kerjanya di sini di negara maju ini
orang-orangnya pasti disiplin, rajin, tegas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk mata pencahariannya ini tidak selalu pada sektor agraris atau sektor pertanian saja. Ada dari sektor industri, jasa, dan lain-lain. Kemudian untuk kesadaran hukum di negara maju ini sangat tinggi, yang dimana memiliki angka kriminalitasnya itu rendah. Berbeda dengan negara berkembang yang dimana kesehatannya ini masih kurang, kemudian pendidikannya yang kurang dalam fasilitasnya, kemudian etos kerjanya terkadang di negara berkembang itu sama seperti negara maju, namun ada yang membedakannya. Kemudian untuk mata pencahariannya ini, nah di negara berkembang mata pencahariannya ini terhitung agraris atau turun-menurun dari leluhurnya, yaitu pertanian. Kemudian ada kesadaran hukumnya. Di negara berkembang ini kesadaran hukumnya masih kurang untuk hukumnya. Nah, di sini ada contoh negara maju. Yang pertama di benua Asia ini mencakup negara Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan juga Singapura. Kemudian ada di benua Amerika yang dimana mencakup Amerika Serikat, Kanada, dan juga Brazil. Kemudian di benua Eropa ada Austria, Belgia, dan juga Belanda. Kemudian untuk di benua Australia dan Oseania ada Australia dan Selandia Baru. Untuk contoh negara berkembang yang ada di seluruh benua ini, yang pertama di benua Asia ada Bangladesh, ada Azerbaijan, ada Armenia, dan masih banyak negara berkembang lainnya. Kemudian di benua Amerika ada Kolombia, ada Guatemala, Paraguay, dan lain-lain. Kemudian di benua Eropa ada Albania, Belarus, Moldova, dan lain-lain. Untuk di benua Afrika ada Afrika Selatan, Afrika Tengah, dan juga Algeria. Kemudian yang terakhir ada benua Australia dan Oseania, yang dimana negara berkembang ini yaitu ada Nauru dan juga Fiji. Nah, kemudian masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka, berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kerjasama ini juga bisa bilateral maupun multilateral. Kerjasama ekonomi yang muncul karena perdagangan internasional, pertukaran sarana dan prasarana produksi, dan juga hubungan hutang tagihan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya, itu disebut dengan kerjasama ekonomi internasional. Nah, ada tujuan kerjasama dari negara maju dan juga negara berkembang. Yang pertama, ini memajukan perdagangan. Kemudian yang kedua, yaitu membebaskan bangsa di dunia dari keterbelakangan ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada memajukan pembangunan di negara berkembang. Kemudian yang terakhir, ada membebaskan bangsa di dunia dari kemiskinan. Kemudian selain itu juga, kerjasama dari negara maju dan negara berkembang ini berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama ada daerah, yang dimana kerjasama beberapa negara dari wilayah tertentu saja. Kemudian yang kedua ada internasional, yang dimana kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia. Kemudian yang ketiga ada antar daerah, yang dimana kerjasama antara negara di suatu tempat kawasan dengan kawasan lainnya. Mungkin sekian materi pembelajaran dari negara maju dan juga negara berkembang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.